Kawan-kawan. Oh, kawan-kawan. Oh, staff. Bukan nanti staff, maaf ya. Bukan nanti staff. Ini cukup mengganggu nggak sih dok kalau latihan ini perlu nggak sih sudah dilaporkan karena kan juga harus dilaporkan juga. Semua. Kan tadi dokter katakan semuanya. Bahkan ada dua orang yang dokter akan laporkan pelecehan seksual ya. Ada ya tadi ya. Bisa tolong dijelasin nggak sih bang diperbedakannya pelecehan seksual itu seperti apa sih? Oke, baik, terima kasih. Jadi terkait jadi sebentar ya. Oke, baik. Terkait dengan dugaan pelecehan seksual itu sebagaimana diatur dalam pasal 281 KUHP. Bunyinya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Angka 2-nya, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Kemudian berdasarkan penjelasan Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual terbitan tahun 1989, pelecehan dijelaskan bahwa pelecehan seksual yakni perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba dan lain-lain. Oke. Nah, mungkin teman-teman media sudah melihat berbagai macam jenis video yang beredar itu, ada perbuatan-perbuatan seperti itu, memegang atau mencolek, sehingga kuat dugaan kami bahwa itu sudah memenuhi unsur pasal tersebut. Seperti itu. Untuk adegan pemukulan tolong tape ya. Nanti kita tampilkan ya guys ya, kita tampilkan di layar. Untuk Kang Taufik mana? Siap ya. Untuk adegan, boleh di sini kan? Jadi juga ini adalah pelajaran ya guys ya, hati-hati. Jadi menyentuh orang itu pun harus dengan izin. Ya, jangan karena merasa dilindungi oleh atasannya, jangan merasa memiliki segalanya, bisa menyentuh orang dengan semudah itu. Yo, nih alhamdulillah sehat guys sekarang guys ya. Jangan di bawah, duduk di situ. Tangan. Ya, yuk. Jadi sehat walafiat, cuman agak trauma ya. Jadi nanti ada ini. Oke. Yang untuk adegan mendekati itu ya. Jadi di sini dokter ingin berulang-ulang mengingatkan kepada kalian hati-hati. Ini terjadi penggiringan opini yang luar biasa untuk menjatuhkan dokter, ya. Dan itu satu rombongan, satu circle yang biasanya dokter bilang apa sih gerombolan tit gitu ya. Boleh, boleh gerombolan sirkus boleh ya. Oke. Karena nanti apa yang dia omongkan itu berbeda dengan fakta. Jadi kenapa dokter melakukan siaran live? Bukan untuk mencari apa sih sebutannya engagement atau apa gitu ya. Tidak, tapi ingin memberitahu kepada kalian semua, masyarakat, seperti apa ini orang sebenarnya. Ya Pak, masuk Pak. Masuk ya. Jadi hati-hati. Hukum Indonesia. Yuk, Pak Listio. Pak Listio sebagai Kapolri tolong Pak dipantau karena
ini adalah citra ya, citra dari keadilan di Indonesia yang wajib untuk ditegakkan. Dan juga untuk teman-teman di sini yang nanya ada usaha damai, Doktif katakan dengan jelas tidak ada. Ya, Doktif tidak akan mencabut laporan dengan apa yang Doktif dan staf Doktif alamin saat itu. Ya, tidak akan. Itu adalah janjinya Doktif ke masyarakat dan untuk membuktikan bahwa kepolisian Indonesia bekerja tegak lurus. Oke? Yang pemukulan itu ya. Nah, oke? Atau sementara mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain? Bu, CCTV. Mungkin nanti yang dari kita sebut perampasan kemerdekaan ya, yang Doktif ditutup pintunya dan SS menunjuk-nunjuk Dokter Ika. Timnya dokter di sini juga dokter jelasin ya, tidak meninggalkan guys. Jadi kita di sini adalah satu tim yang saling melindungi satu dengan yang lain ya guys ya. Jadi Doktif juga ingin melindungi mereka. Pada saat itu Teh Vera itu yang sudah menemani Doktif keluar, sementara tim dari Teh Nova, Dokter Ika dan asisten beliau itu juga harus diselamatkan. Karena kalian tahu ya karakter mereka seperti apa. Dan mereka baru pulang setelah Doktif sampai di Polsek Pulau Gadung. Jadi kalau ada ditinggalkan tidak. Ya, tapi Doktif lah yang memohon mereka untuk cari tempat untuk dipisah. Ya, oke, supaya tidak terjadi kesan, karena kan orang tingkat emosinya beda-beda ya guys. Mungkin mereka nanti akan trauma, shock, atau mungkin melakukan kepleset gitu ya. Jadi Doktif memang ingin mereka segera untuk diamankan. Mereka pulang setelah Doktif sampai, mereka pulang dengan ada pengawalan juga. Jadi yang digiring oleh itu bahwa Dok, mereka takut begini, itu salah ya guys ya. Dok, sambil nunggu ya Dok. Sambil nunggu apa? Saya mau nanya terkait masalah saat ada perundungan isu atau apapun namanya. Iya. Apakah nggak ada pihak dari kepolisian nggak keamanan yang cukup lama dalam mobil ya Dok? Yang iya. Itu nggak ada. Pada saat itu kan emang macet ya kondisinya. Jadi memang agak lama macet, tapi untungnya dari timnya Doktif, saudaranya Doktif, terus udah gitu juga dari Mabes. Kalau yang dari Mabes langsung mengecek ke Polda, bukan mengecek ke Polda, ke Polsek langsung. Itu pun pada saat Doktif sudah sampai. Gitu. Sebenarnya penolakan dari mereka Dok, bahwa nggak usah kita posisi aja gitu. Sebenarnya penolakan dari saat harus diajak ke kantor komisi itu sendiri. Enggak sih, enggak ada. Jadi pada saat itu Doktif bilang, pada saat awal di dalam restoran itu Teh Vera yang sekarang lagi dibully sama SS yang bilang ganteng sekali yang kerudung merah. Gini ya guys ya, kita itu tidak ingin berdebat di situ. Itu adalah masih banyak tamu di situ. Jadi nggak lucu banget kalau kita berdebat di situ, ada tamu makan yang sampai merasa terganggu. Itu kalau menurut kita semua itu tidak beretika, tapi buat mereka itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja. Gitu. Kalau buat kita tidak mungkin kita melakukan etika seperti itu, ada lebih baik ya kita diam. Gitu. Ada rasa trauma? Ya lumayan sih trauma. Jadi sekarang juga tuh minta pengawalan juga sebenarnya. Gitu. Karena saya nggak tahu, Doktif nggak tahu bagaimana mereka bisa melakukan itu. Padahal ini adalah negara hukum. Gitu. Pada saat Doktif live pun mereka bisa tertawa. Padahal Doktif berharap dengan live itu mereka tahu, oh ini dilihat oleh masyarakat. Harusnya mereka agak meredam. Tapi yang terjadi kalian bisa lihat mereka menjadi-jadi. Ada apa? Apakah mereka dilindungi? Ataukah mereka punya backingan? Atau mereka memiliki merasa punya segalanya? Itu Doktif kembalikan ke masyarakat. Sebelum ya kan? Ada di sini enggak ada. Cuman yang Doktif sesalkan mungkin ada salah satu mungkin mahasiswa kedokteran itu ya, yang nanti juga Doktif juga mungkin akan tampilkan sebagai bukti di Polda bahwa dia menarik Doktif ya.
Padahal dia adalah junior dokter juga, yang dokter juga tidak ada hubungannya sama dia, nggak pernah menyenggol dia juga. Tapi mungkin karena dia staffnya dari SS, sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Sudah mulai? Bisa? Ayo mulai. Mulai aja. Di situ kalian bisa lihat, nggak bisa di zoom ya. Kalau yang dari dekat kalian sudah bisa lihat ya di media sosial. Nanti akan satu laki-laki berlari. Nah itu adalah suami dari SS. Kalian lihat tuh. Oke, kalian lihat. Nah. Ya, nggak apa-apa. Bisa dilihat. Oke. Nah, kalian lihat cepat di pause, ada yang berlari sambil melepaskan baju itu. Itulah. Nah, diulangin lagi. Bisa di slow motion gitu nggak sih? Nggak bisa ya? Itu maksudnya apa? Pasti ada alasan dia melakukan itu tuh apa alasannya? Hah? Iya. Dia langsung cabut tuh. Apa maksudnya? Dia bilang dia melepas baju pada saat di dekatnya mobil dokter. Jauh ya guys. Coba. Nanti kan yang di record itu juga. Sebentar, itu di stop dulu. Yang omongannya dia di Insta kita tampilkan. Insta. Jadi biar masyarakat semua tahu antara omongannya dia dengan fakta. Siapakah dia? Ya kita dengarkan ya. Ini ada cerita. Oke, kita dengerin dulu. Kedengeran nggak sih suaranya? Enggak dong. Emang nggak bisa? Ini dong suaranya. Jadi kalian yang akan menilai ya. Ya kan, dokter akan membuat kalian menilai sendiri. Apa yang ini katakan dengan apa yang kalian lihat di CCTV, apakah itu sama atau tidak? Karena nanti dokter dibilang membuat drama, mencari perhatian dan lain-lain. Ini adalah fakta. Mic-nya dong, kalau nggak tempel. Tempelin. Mana? Yang ini kok yang dekat sama situ? Amit. Yang ini dok. Bilangin ya, bilangin aja. Diakui juga itu adalah suami dari Rahma. Ya, ada videonya, ada CCTV-nya, dan ada yang berlari guys. Ada yang berlari sambil melepas baju. Tapi nggak tahu siapa itu. Apa alasannya ada orang yang berlari dari mobil dokter sambil melepas baju? Apa yang melakukan? Semuanya akan diperiksa. Semuanya terekam dengan CCTV. Atau yang di download aja suaranya. Jelasin aja dok, jelasin dok. Ya pokoknya ya begitulah. Ya pokoknya
gitu. Padahal faktanya dia nebus berarti dari luar gitu loh. Dari jauh itu apa? Itu yang jadi pertanyaan sama dokter. Ya, itu maksudnya apa? Terus apalagi ya tadi? Hah? Nah ini yang di dalam ya guys ya. Kalian lihat dari yang terbuka pintunya, oke? Mereka datang tuh, kita kumpul, kita mau pulang ya guys ya. Emang kita mau pulang. Nah kalian lihat di bawahnya dokter nanti ada 2 tas warna biru guys. 2 tas warna biru. Jadi dia itu sebenarnya apanya? Sudah dijadi depan yang dijemput gimana? Jadi kalian lihat tuh nanti di bawah tuh ada tas warna biru. Nah, itu dia pikir adalah barang yang dokter unboxing. Itu dia mau tarik gitu sebenarnya dia. Ini nggak kelihatan dari sini nih. Dia mau tarik gitu. Ada di bawah. Dia mau ngambil tas biru, dipikirnya itu adalah produk yang unboxing, tetapi Allah berkehendak lain bahwa itu bukan ya, sudah diamankan, yang unboxing itu sudah diamankan. Dokter nggak tahu, nggak kebayang jika itu adalah produk yang sudah di unboxing. Gimana resellernya nanti? Oke, tuh, lihat kan pegang, lihat banget dia megang dokter, tapi alasannya dia tidak pernah memegang. Hah? Pintunya lihat ya, mulai. Tuh ada pengunjung, masih ada pengunjung ya guys, tadi keluar, pintunya sudah mulai. Siapa ini? Oknum. Di dalam mereka mengaku polisi ya. Mereka mengaku dari polisi ya. Tuh kalian lihat terus. Oke tuh mereka. Nah kalian lihat. Itu menyuruh untuk meminta memanggil polisi ya. Jadi bukan pergi ya. Mereka meminta untuk pelayan di resto itu memanggil polisi. Oke. Nah lihat ya. Jelas sekali. Tuh itu pengunjungnya merasa nggak nyaman ya. Oke. Pengunjung yang lain mau keluar, minta keluar, nggak nyaman banget. Dan kita ini sebagai orang yang beradab nggak mungkin melakukan perdebatan di situ. Masih ada tuh, lihat kalian. Pengunjung yang lain kesulitan tuh. Oke. Lihat ya. Sampai dimatikan lampu, dokter juga nggak ngerti ya kenapa ya. Lagi. Ya.